yang melakukan penjelajahan ke sana dan menanyakan ke warga kalau warga itu pernah melihat penampakan sosok menir Belanda di rumah itu. Menariknya, penampakan itu tidak terjadi di malam hari saja loh guys. Bisa aja kadang-kadang muncul di siang bolong gitu. Yo guys, welcome back to our channel Semi ST bersama saya Glenn dan Thompson. siap menghibur Anda sampai merinding di dinding. Mudah-mudahan ya di masa PPKM ini semoga semua sehat selalu dan diberikan kesehatan yang melimpah ya. Dan keselamatan Pastinya. dan keamanan. Kali ini kita membawakan apa ya Tom ya? Nah, kalian pasti udah denger kan yang baru-baru ini lagi Oke. tentang yang serem-serem Iya. dengan salah satu artis yang paling terkenal di Indonesia. Kesayangan kalian semua, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Oke, Ayu Ting Ting ya. Kok kita jadi kayak bawa entertainment sekarang ya? Sepertinya ingin membacakan gosip gitu atau gimana? Ini sulut ya, bukan silet ya. Ya, selulit. Jadi kalian tahu nggak sih rumahnya si Pengabdi Setan? Film Pengabdi Setan tahu kan ya? Si Joko Anwar punya itu film. Nah, itu sekarang dijadiin tempat wisata loh guys. Dan ternyata kemarin si Ayu Ting Ting itu mengalami penampakan waktu berkunjung ke sana. Apakah itu hantu beneran? Atau salah satu hantu dari rumah itu? Nah, itu kita nggak tahu. Klarifikasi si Ayu Ting Ting belum ada gitu loh. Dan yang pasti ada video yang ngasih tahu kalau di situ tuh ada penampakan. Ini dia videonya. Nah, gimana tuh guys? Menurut kalian itu hantu beneran atau bohongan? Itu kalian sendiri yang bisa menilai ya guys ya. Atau kalian bisa langsung ke lokasi untuk berkunjung ke rumah itu. Guys, sekilas rumah itu kelihatan biasa aja kan menurut kalian kan. Tapi waktu kalian menonton film itu, kok tiba-tiba berubah jadi serem. Nah itu kenapa? Kita akan membeberkan 7 fakta yang membuat kenapa itu bisa terjadi. Ini dia faktanya. Nomor 1, rumah itu adalah rumah punya seorang tuan tanah. Lokasinya itu ada di Pengalengan, Bandung. Gak ada yang tahu sih kapan rumah itu dibangun. Tapi beberapa warga sekitar itu bilang kalau rumah itu adalah villa yang menjadi tempat peristirahatan dari zaman Belanda. Ada juga yang bilang kalau rumah angker ini adalah bekas rumah dari seorang warga Belanda, seorang tuan tanah kebun teh di Pengalengan. Yang kedua guys faktanya, menir Belanda. Karena sudah lama kan ya, ini bangunan sudah lama, kerap ditemukan penampakan yang benar-benar mistis banget lah guys. Jadi ada pengakuan dari seorang komunitas di tim ghost fotografi yang melakukan penjelajahan ke sana dan menanyakan ke warga kalau warga itu pernah melihat penampakan sosok menir Belanda di rumah itu. Menariknya, penampakan itu tidak terjadi di malam hari saja loh guys. Bisa aja kadang-kadang muncul di siang bolong gitu. Kasual sekali ya penampakannya ya. Kasual banget. Lebih nyampein sesuatu nih ke lo nih. Gimana 2021, aman kah? Yang ketiga, meski rumah ini terkesan tua, tapi dia tuh punya kaki-kaki yang kuat banget guys. Gaya arsitekturnya itu adalah Art Deco. Jadi bangunan ini nih punya penampakan yang klasik dan gagah gitu. Terus rumah ini memiliki 2 lantai dan banyak lorong. Pokoknya khas gaya Belanda gitu deh. Yang keempat guys, ini faktanya lebih mistis. Bahasa Belanda. Jadi energi gaib di rumah ini sangat kuat terhadap reaksi-reaksi Belanda. Misalnya kayak contoh, kerap sering ditemukan seorang hantu bocah bisa berbahasa Belanda. Jangan-jangan udah hantu dari dulu itu ya, dari zaman Belanda. Hantu dari zaman Belanda. Dan kerap juga ada banyak kejadian-kejadian mistis, kayak misalnya kru-kru atau yang sering bepergian ke sana, itu kesurupan tapi ngocehnya bahasa Belanda lagi. Memang sudah ada yang tinggal di situ ya, Memang. hantu Belandanya. Ya, jadi kayak rumah ini tuh kuat relasinya dengan sesuatu yang berbau Belanda gitu. Karena mungkin makhluk itu ataupun siapalah itu yang dulunya pernah tinggal di sini itu orang Belanda yang masih penasaran bergentayangan gitu di rumah ini. Nah, yang kelima guys, selain hantu-hantu yang udah disebutin tadi, rumah ini nih juga akrab dengan penampakan pocong guys. Menurut penuturan dari tim Ghost Photography Community atau GPC ini, mereka sukses menangkap penampakan pocong
di pohon pinus yang ada di sekitar rumah tersebut. Nomor 6 guys. Ini terjadi ketindihan. Tindihan kayak apa ini? Jadi, salah satu pemeran di film Pengabdi Setan, si Ayu Laksmi, tahu? Ibu Ayu Laksmi ini mengalami kejadian mistis di rumah itu. Jadi kayak ketindihan sesuatu pada waktu istirahat atau waktu tidur di lokasi syuting. Mungkin karena si Mbak Ayu ini berpakaiannya benar-benar mengundang ya. Karena apa ya? Kan dia berubah menjadi hantu. Benar-benar serem banget. Lu pernah nonton Pengabdi Setan kan? Enggak, gue Belum pernah ya? Nah, di film itu Mbak Ayu ini luar biasa aktingnya. Oke. Like seriously, waktu dia muncul di jendela, waktu dia muncul di pemeran-pemeran lainnya di skrip itu kan, gila serem banget loh. Jadi kayak aku tampilin di sini ya guys fotonya. Jadi mukanya tuh bener-bener, wah bener-bener nyonya Belanda gitu, ngeri banget. Pokoknya auranya dibikin semirip mungkin sama hantu Belanda yang serem gitu ya. Iya, tapi kan nih posisinya dia tuh wanita kan. Mungkin menir-menir suka ngeliatin dia gitu. Pokoknya serem banget deh ininya itu. Apa namanya dandanannya si Mbak Laksmi ini. Lu bisa lihat sendiri sih di foto. Fakta terakhir nomor 7. Nah, sejak awal si Joko Anwar ini udah tertarik sama rumah ini. Cuman pas ngeliat pertama kali itu ternyata rumahnya kondisinya lumayan parah, nggak bisa diinjak bahkan. Jadi pondasinya kokoh, tapi di dalamnya tengahnya itu nggak bisa diinjak gitu. Kenapa ya? Papan lantainya rapuh. Karena udah tua ya. Iya. Oke. Terus dia sempat coba cari penggantinya ke rumah yang lain gitu. Cuman ujung-ujungnya akhirnya jatuh ke pilihan yang pertama tadi, si rumah ini. Terus yang lebih bikin dia lebih yakin lagi adalah rumah ini denahnya tuh cocok banget sama skrip yang udah dia bikin. Jadi ya dia nggak perlu renov-renov lagi. Jadi udah jatuh cinta banget lah ya sama bentukan rumahnya. Ya, udah klik banget lah pokoknya. Nah, itu dia guys, tadi 7 fakta tentang rumah Pengabdi Setan. Gimana menurut kalian? Kelihatan ya rumah kalau udah tua itu auranya aroma mistisnya tuh berasa banget ya. Jadi semua yang berkaitan dengan horor, kayak misalnya lu lagi mau buat film horor, lu lagi bikin film horor kayak Joko Anwar ini, pasti mengundang aura negatif dari makhluk-makhluk mistis itu sendiri sih kalau gue bilang sih. Wajar, makanya banyak kejadian-kejadian waktu pas syuting ya. Betul. Karena dia menciptakan aura seperti itu dan banyak sudut-sudut negatif yang dia ciptakan dari situ. Dan sebelum dia datang pun sebenarnya udah ada gitu. Udah ada. Tinggalnya ada triggernya doang. Jadi makin jadi deh. Pasti sih sudah diibadahkan sih udah pasti ya. Jadi sebelum syuting kita udah berdoa, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing itu pasti. Tapi cuman yang namanya makhluk halus ya, lu tahu sendirilah, kita aja masih kayak wah, itu tuh sebuah misteri gitu loh. Mereka itu udah sesuatu yang bisa dibilang tidak terlihat dan masih jadi pertanyaan besar untuk kaum manusia guys. Untuk hal-hal seperti itu memang sejauh ini cuma bisa menjadi misteri dan belum ada nih yang bisa pecahin kasusnya. Kecuali dukun gak sih? Ya bisa jadi. Jadi kita tinggalin aja misterinya biar ada di situ dan memang sudah ada di situ, tidak perlu kita ganggu. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe tentunya ke channel ini. Dan ingat juga buat nyalain tombol lonceng notifikasinya karena kita upload tiap hari loh. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa subscribe itu gratis guys. So dengan subscribe kalian bisa mendukung kita untuk membuat konten-konten seperti ini lagi loh. Segitu aja, kita ketemu lagi di video Selanjutnya. Bye.